Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami menyapa yang terhormat Bapak Dr. Khairul Anwar MPDI selaku dosen pengampu modul SKI. Kami akan meresum tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa sekitar kurang lebih 90 tahun. Ada beberapa banyak khalifah yang ada pada dinasti Bani Umayyah, tapi yang lebih fenomenal, yang lebih luar biasa dan lebih terkenal ketika masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau tidak salah, ini khalifah yang ke-7 dari Bani Umayyah. Dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, posisi umat Islam, negara Islam sangat-sangat makmur, sangat-sangat maju, sangat luar biasa diperhitungkan oleh kekuatan Barat maupun Timur. Saking makmurnya negara Islam pada waktu itu, sampai-sampai zakat di Baitul Mal itu menumpuk karena tidak bisa ditasyarupkan, tidak bisa diberikan kepada orang miskin atau 8 asnaf, karena seluruh umat Islam atau warga negara pada waktu itu sudah mengalami yang namanya kemakmuran, kesejahteraan. Secara umum, dinasti Bani Umayyah menyelenggarakan pemerintahan dengan model monarki atau kerajaan. Jadi raja-raja itu turun-menurun dari keturunannya. Seorang ulama diperintahkan untuk taat kepada pemimpin mereka dari keturunan-keturunan Umayyah bin Abu Sufyan. Kemudian terkait pendidikan luar biasa, ada diniyah, ada tarik dan filsafat, tafsir juga mengalami kemajuan, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu qiraat, dan ilmu nahwu. Kemudian setelah mengalami banyak kemajuan, berikutnya dinasti Bani Umayyah ini mengalami kemunduran. Mengalami kemunduran karena faktor internal, yaitu konflik Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Berikutnya faktor ekstern atau faktor dari luar adalah kecenderungan sepihak dari khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah yang tidak bisa menyeluruh dalam pengawasan, dalam fasilitas dan lain sebagainya, hanya sepihak saja, sehingga itu menimbulkan pemberontakan dari kaum Islam, terutama dari segi oposisi, yaitu kaum Syiah dan juga kaum Khawarij. Berikutnya adalah dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah ini berkuasa kurang lebih 505 tahun dengan 37 khalifah. Yang paling fenomenal dari khalifah atau dinasti Abbasiyah ini adalah Khalifah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, yang begitu luar biasa perjuangannya. Dengan begitu, Bani Abbasiyah ini atau dinasti Abbasiyah ini sangat luas wilayahnya, sampai-sampai 2/3 isi dunia atau daratan di dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Pendidikannya juga maju, ada tafsir, hadis, ilmu kalam. Dari tafsir itu kita kenal banyak ulama, Imam At-Tabrani, kemudian Imam Ibnu Katsir,
kemudian Imam Asyuyuti itu ada pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ada juga dalam kajian ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu kimia, dan ilmu anatomi maupun ilmu matematika. Dalam dinasti Abbasiyah ini, keilmuan-keilmuan ataupun pendidikan-pendidikan itu dikuasai oleh kaum muslimin, kaum Islam. Sehingga luar biasa pesatnya pendidikan pada dinasti Abbasiyah ini. Kemudian ketika mencapai puncaknya, dinasti Abbasiyah ini juga mengalami kemunduran karena faktor intern dan ekstern. Sama halnya dengan Bani Umayyah tadi, ketika ekstern itu banyak raja-raja yang dalam taklukan Bani Abbasiyah itu tidak puas dengan pelayanan dari pemerintah pusat Abbasiyah. Sehingga mereka memberontak, sehingga mereka ingin mengeluarkan diri dan ingin merdeka sendiri. Puncaknya di tahun 1924 itu adalah runtuhnya terakhir Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah Khalifah Abbasiyah yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi khalifah dalam umat Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.